Ta'lim kita Sirrul Asrar bab 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud wa salatu wa salamu li ayasiril hayati wujud wa ashabil ajami li kulli mawjud. Salatan tutafil qulubina liman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Watu bahihum ayat watu halana biha nurul jannat wa nurunari wa nurul jari ila wajikal karim subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah inaka antal alimul hakim rabbi syarri sadri wa yasiri amri wal qudatam lisani yafqahu qali. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami dan bisa mengamalkannya dan Allah meridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hadirin hari ini masih diberi waktu, khususnya Iwan YMAA, baik yang hadir secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Taklim kita yang akan anung bahas sudah jelas, Alkitabu Syiriyu Likuli Asrari. Ya, artinya rahasia dari segala rahasia dari kitab Sirrul Asrar di bab 9 ini terkait masalah amalan. Nah, amalan khususnya sholat taubat. Karena banyak yang tidak memahami dasar sholat taubat itu gimana. Ya, kita pahami dulu pelan-pelan. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang tobat dari dosa lahiriah, ya, itu kurang tepat. Jadi dosa itu baik lahir maupun batin harus sejalan. Ya. Ini kalau lahiriah saja seperti orang yang memotong rumput tapi hanya di batangnya saja. Ya. Dia tidak mau berusaha mencabut dari akarnya. Itu yang lahir. Ya. Maka pasti nanti akan tumbuh kembali bahkan lebih lebat dari sebelumnya. Ya. Jadi ada petunjuk untuk sampai habis. Ya. Dosa kita itu ada syarat dan ada aturan secara sunnah. Jadi berbeda dengan orang yang bertaubat secara sungguh-sungguh dan benar secara tuntunannya dari dosa, terutama akhlak-akhlak buruk. Ia seperti orang yang mencabut rumput hingga ke akar-akarnya. Itu nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dapat dipastikan ia tidak akan tumbuh lagi. Walaupun kita ada dosa, ya mungkin Allah akan memakluminya. Terkait dengan dosa itu kita kan gak bisa lepas dari dosa karena kita mempunyai sifat lalai dan lupa. Kalaupun ada itu termasuk kasus yang langka ya. Mudah-mudahan kita terkunci dengan tobat nasuha. Tobat nasuha, tobat yang kesalahan yang tidak diulang lagi itu susah. Jadi ada amalan yang khusus gitu. Ya. Adapun posisi talqin di sini sebagaimana orang memotong rumput sama. Jadi talqin itu perlu pembimbing dalam bertobat, ya. Jadi nggak bisa sendiri, ya gitu. Adalah alat talqin itu untuk memotong segala sesuatu selain Allah dari kolbu orang-orang yang ditalqin, supaya jangan terisi kekotoran. Jadi terkait juga dengan zikir tobat itu. Jadi kita sebetulnya tiap hari ini udah bertobat dengan zikir itu udah bertobat, sama juga karena sifatnya pembersihan kan, taharoh, ya. Seperti yang kita ketahui, orang yang tidak mau memotong pohon pahit, tidak mau menempuh perjalanan pahit, tidak akan merasakan pohon manis. Itu nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini maknanya iktibar, ya. Padanan artinya. Jadi berpikirlah wahai manusia yang memiliki pandangan kolbu. Ya. Semoga engkau berbahagia dan bisa wusul kepada Allah. Tobatnya sampai kepada Allah, maksudnya gitu. Karena itu dasarnya Syekh Abdul Qadir ini menyandarkan kepada firman Allah Asy-Syura surat 42 ayat 25 itu dasar awal kita bertobat secara lahir dan batin. Dibaca Quran surat Asy-Syura ayat 42 ayat 25 itu dasar istidlalnya. Wa huwa allazi di awal dari ayat itu. Tahu
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dialah itu huwa Allah. Jadi taubat kita hanya ke dia. Tauhidnya gitu. Ya. Juga Allah dikuatkan lagi dengan firman-Nya Al-Furqan. Disiapkan surat 25 ayat 70. Ini pembersihan. Itu dasar keduanya. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dikunci sama Allah ini kalau taubatnya benar. Ya, kuncinya apa? Allah ganti itu enggak dengan melakukan dosa ulang, dengan kebaikan. Dikunci itu. 70 itu. Jadi kok taubat itu ada ritualnya. Yang pertama, taubat itu sandarannya bukan karena ingin surga, takut neraka. Taubat itu sabarannya kuncinya adalah tauhid Allah, ya. Yang kedua, nawaitu taubat itu jangan berpikir kita takut neraka, kita pengen surga. Enggak betul itu. Ini itikad kita beresin ke tauhid. Yang kedua, digabung. Ya. Bertobat, iman. Ya. Batin, tubuh batin. Sudah itu amal soleh. Ya. Maka itu taubatnya diganti dengan kebaikan. Betul kan? Nah, firman Allah pasti benar deh. Jadi mendalami tafsir Quran itu begitu. Jadi kita bikin jelas gitu apa yang mesti dilakukan. Karenanya ada amalan. Nama amalannya catat. Namanya sholat awabin. Itu spesifik kita. Awabin itu orang yang bertobat. Kalau mubashir al-awabin, kabar gembira orang yang bertobat. Itu dia nama kita kan? Jadi yang kemari itu orang yang mau bertobat. Dengan tahara, dengan tauhid. Ya, nah, itulah dia. Jadi ada amalan yang disebut sholat awabin, sholat sunnah. Bukan dianjurkan lagi, bahkan ada orang yang mewajibkan ini. Ya, walaupun ini sunnah. Ya. Jika dilihat dari makna kata awab, kan awab makna katanya awabin, ya, merupakan bentuk plural, jamak, awabin. Dari kata awab yang memiliki arti seorang yang banyak kembali kepada Allah. Betul kan? Jadi sholat taubat itu begini, boleh aja tiap hari kalau mampu. Ya, karena kita pasti berbuat dosa. Dengan kelalaian, dengan lupa, karena ada nafsu. Ya. Ya. Arti kata orang yang banyak kembali kepada Allah, ya, dengan taubat dan zikir. Awab, maka itu jadi obat. Jadi obat dia.
dengan mengingatnya. Ya. Jadi pendapat juga disebutkan sholat awabin berasal dari kata awab juga yang artinya orang yang kembali kepada Allah. Itu kata awab. Itulah manusia yang mudah bertaubat. Dengan sandaran 2 tahlil tadi. Ada lahir, ada batin, ada itikad tauhid, ya kan? Ada penguncian menjadi hal-hal yang ditekankan pada kebaikan, nanti kita bisa melakukan kebaikan dengan gampang gitu ya. Saat zaman Rasulullah SAW, kebanyakan manusia saat itu berada dalam sebuah kondisi yang butuh istirahat. Karena banyak perang, butuh ketenangan. Kita juga banyak perang, tapi perangnya berbeda. Ya. Jadi menjadikan waktu itu sebagai waktu ibadah dan sholat. Ya. Merupakan suatu perlawanan terhadap keinginan jiwa untuk santai, kemudian membawanya menuju ke ridha Allah. Itulah arti awabin. Jadi orang yang bertobat itu orang yang beristirahat. Ya. Nah, seorang yang selalu kembali kepada Allah itu istirahat. Ya. Dengan taubat dan zikir mengingatnya, bukan beban. Jadi sholat sunnah taubat dilaksanakan antara maghrib dan isya. Hadisnya ada itu. Maghrib dan isya. Ya. Itulah sholat awabin. Apa? Awabin. Ya. Istidlal dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Ini terdapat beberapa hadis. Dianjurkan sekali sholat sunnah antara maghrib dan isya. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dahabtu illa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sholaitu mahu salatal ashai. Summa sholah as-sanata hatta as-sa'i." Artinya, saya mendatangi Nabi SAW dan saya sholat maghrib bersama beliau. Kemudian beliau sholat sunnah sampai isya. At-Taqrib wa Tarhib, ada kitabnya juga menyatakan sanad hadis ini hasan sahih. Itu dia. Dasar pertama. Jadi sholat sunnah taubat adalah antara maghrib dan isya. Pertanyaannya, apakah sudah diamalkan? Amalkan. Syarat sholat taubat 2 rakaat. 2 rakaat. Rakaat ini sama seperti biasa. Ayat yang dipakai umumnya ayat-ayat pengampunan deh. Ambil di Quran. Boleh al-ikhlas, boleh pentauhidan, ya, boleh permohonan ampunan, kan banyak itu, ya kan? Nggak perlu dijabarkan deh, ya. Karena kalau tobat itu coba pakai ayat matsurat, ya, doa-doa matsurat yang ada di Quran, terutama di rakaat kedua. Kuatkan dulu dengan perintah di awalan pertama adalah tauhid. Kepadaku tobat itu, duduk ya, sampai amalannya, nggak perlu dijelaskan lagi ya. Jadi hadis yang sahih mengatakan, nih hadisnya sahih lagi nih. Sholat sunnah awabin adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tolong disampaikan ke yang lain ya, karena banyak yang nggak paham ini. Ya, Nabi SAW bersabda, la yastati'u ahadun an yuhafija ala sholati duha illa awabi wa salatud duha salatul awabin. Nah, tidak ada yang bisa menjaga sholat duha kecuali orang awab, orang yang bertaubat. Dan sholat duha adalah sholat awabin. Ya. Hadis riwayat Khuzaimah bernomor 1224, Tabrani dan Ausat disahihkan
dalam As-Sahihah nomor 703. Jadi sholat duha adalah sholat awabin, bukan sholat meminta. Beda. Ada duha meminta, ada duha tobat. Jadi ada dua tempat. Sholat sunnah awabin yang pertama adalah di maghrib dan isya. Yang kedua di sholat duha. Kapan waktu sholat duhanya? Setelah matahari memanas. Ya, paham ya? Itu dia pengertian sholat taubat. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Kita harus menyampaikan ini, populerkan ini. Karena taubat itu banyak yang salah. Ya. Jadi kalau kita sholat duha, tolong deh. Sholat duha itu isinya adalah orang yang sudah bertaubat. Taubat dulu deh. Kalau kita sudah bertobat akan kutambah-tambahkan begitu. Nggak perlu meminta. Ya. Niat kita sudah berbeda. Ya. Wa fil hadithi radu ala yan yusami salat syita ba'dal maghrib salatal awabina li anna hadal isma la asillahu. Dalam hadis ini terdapat bantahan ya. Nah, bagi orang yang menamakan sholat 6 rakaat setelah maghrib dengan sholat awabin. Karena penamaan ini tidak ada asalnya. Sahih Tarkib bernomor 423. Jadi jangan 6. Maghrib dan isya jangan 6, 2, duduk. Nah, nanti ada yang 6 nih. Ngada-ngada itu, ada aturannya. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, jadi kalau yang 6 itu sholat kebanyakan karena pengen. Itu di duha. Ya. Waktu sholat sunnah awabin. Salah satu ibadah sholat yang memiliki keutamaan adalah sholat duha. Lazimnya sholat duha memiliki waktu yang panjang kan? Ya. Setelah terbit fajar atau syuruk sehingga menjelma zuhur. Namun ada waktu yang paling utama dari sholat duha ialah awabin. Sholat duha di waktu terbaik dinamakan sholat sunnah awabin. Ya waktunya maghrib ke isya. Jadi sholat sunnah yang siang itu dilakukan saat matahari sudah panas di akhir waktu duha. Sebelum zuhur. Disebut sholat awabin. Yang utama adalah di malam tadi. Dari kata awab yang artinya orang yang kembali kepada Allah. Jadi itulah manusia yang mudah bertobat. Jadi secara johir tampak tidak ada perbedaan antara sholat duha di waktu biasa dengan sholat awabin. Kebanyakannya. Nah, jadi di sini harus kita tahu. Nawaitunya yang membedakan. Saya bertobat ya Allah. Ya. Ya. Nawaitu awabin. Ad-duha. Nah, itu sholat syuruk. Kadang-kadang isinya meminta. Duduk gak nih? Ya. Nah, hanya dalam waktu pelaksanaan saja yang membuat keduanya berbeda. Jadi sholat awabin ini sholat duha yang dilakukan di waktu utama paling afdol sholat duha ada 2. Ya. Di Indonesia jika zuhur pukul 11.45 WIB ya. Kan? Maka waktu sholat awabin untuk ini bedakan antara jam 9.45 sampai 10.45 WIB. 9 sampai 10. Itu jangan diisi dengan duha minta. Duduk. Sebaiknya sholat tobat. Selanjutnya dilepas itu sampai zuhur baru sholat duha minta. Minta kerja, minta ini. Duduk gak tuh? Nah, kan harus dijelasin tata aturannya. Nah, ya kan? Jadi dalam hadis sahabat Ash-Qasim Asy-Syaibani radhiyallahu anhu berkata gini, wara'a Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dikuatkan dulu ya. Adata asqasin yusalluna waqtat duha. Faqala ala yalamuna anna salata fil ghairi abdalu. Qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam salatul awabin idha hama al azala
Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat beberapa orang yang sedang melaksanakan sholat di waktu duha. Maka ia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat selain waktu ini lebih utama? Rasulullah SAW telah bersabda, sholat awabin dilakukan saat anak unta kepanasan. Jamnya tadi 9.45, 10.45. Duduk. Itu dia. Hadisnya sahih ya. Jadi sudah jelas hadis riwayat Muslim 748. Nah, pertanyaannya, sholat duha pertama waktunya pagi, niatnya sholat taubat awabin ya, 2 rakaat, jamnya jam berapa? Sampai 10. Sholat keduanya sudah maghrib sampai isya. Duduk. Itu aturannya. Kan jelas itu. Dasarnya ada. Lakukan itu. Nggak mungkin deh antum nggak melakukan tobat tanpa melakukan ritual sholat tobat. Betul kan? Nah, sekarang pertanyaannya, sudah dilaksanakan belum? Padahal di sini banyak yang atau enggak yang disampaikan. Nah, sekarang Andung sampaikan. Berarti Andung udah lepas ya. Harus disampaikan, harus diamalkan. Jadi antum ada solusi untuk melakukan dosa. Kecuali yang nggak bisa diampuni dosa apa? Syirik. Kan gitu. Membunuh 100 juga bisa diampuni. Ya. Nah itu dia. Tapi ilmunya tadi. 2 tempat tadi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Karena ini aturan, itikad, Anda harus menyampaikan secara jelas. Udah clear tuh, ya? Untuk sholat taubat dan mandi janabat sudah Andung sampaikan kan? Mandinya kan? Sholat taubat ini ada mandi, walaupun itu sore. Oh udah pagi mandi lagi sore, ya? Mandi junub, ya? Walaupun kita mungkin tidak ada junub, tapi itu ada di batin. Lakukan ini dalam dosa yang sifatnya baik kecil maupun besar. Apalagi besar, yang kecil aja para sahabat rutin melakukan sholat ini. Ya. Jadi ada hadis lagi dari sahabat Ali. Nah kemudian kepada dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata begini, ya. Laqad wa'adni habibi batalat taati asya. Ala atrukaha al-watru qabla naumi wa adamu tarki rakata'aini min salatid duha fa innaha salatul awabina wa syamu talatati ayamin min kulli syaumin syahrun. Kekasihku telah mewasiatiku dengan 3 hal untuk tidak aku tinggalkan, yaitu melakukan witir sebelum tidur, tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha, karena sesungguhnya ia adalah sholat awabin, sholat orang-orang yang taat dan bertobat kepada Allah, dan puasa 3 hari setiap bulan. Itu lengkapnya tobat yang kebangetan. Dan hadis Ibnu Khuzaimah Tabrani Sahih bernomor 1223. Jadi 3 hal untuk tidak ditinggalkan, yaitu melakukan witir sebelum tidur, tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha, baik itu pagi maupun maghrib, karena itu sholat awabin, dan sudah itu puasa 3 hari setiap bulan. Usahakan jangan Jumat, ya, usahakan jangan Jumat, paham ya? Nah. Kalau antum tahu dosa paling tinggi waktu melakukan dosa itu puasain hari itu. Antum yang tahu kan, nggak mungkin ditunjukin. Sampai ya. Ada juga hadis Nabi SAW bersabda, Sahihah nomor 703, banyak perawi. La yustati'u ahadun an yuhafija ala asalatid duha ila awabi wahiyya ad-duha salatul awabina salatu syu'ada bil taubiti. Tidak ada yang bisa menjaga sholat duha kecuali orang awam. Orang awam itu orang yang bertobat. Dan dia
duha adalah sholat awabin di dua tempat. Sholatnya orang-orang yang senang bertaubat. Hadis Sahih banyak perawi bernomor 703. Kuat kan? Hadisnya banyak. Ada nomornya. Nah, itulah dia amalan sholat taubat. Baru tahu ya? Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya. Jadi nggak ada dosa yang nggak terampuni, tapi yang kita takuti kita tidak tahu amalannya. Iya kan? Ini rutin nih kalau di orang tarekat ini untuk orang yang kecanduan di Suralaya itu tuh sholat itu rutin hampir tiap hari itu. Dipadat dia waktunya. Mandi, ya. Sholat taubat, mandi, sholat taubat siang begitu, subuh juga begitu juga dilakukan. Walaupun subuh itu ke zikir larinya, ke inabah. Ya, taubatnya nanti di dua tempat tadi, maghrib, isya, sudah itu antara jam 9 dan 10. Ya. Dalam menjalani hidup banyak orang punya fans atau pengikut yang banyak. Umpamanya antum ada pengikutnya atau 1000 umat atau ulama, ya. Sebenarnya ini korban orang banyak. Jadi maaf, kita sebut aja misalnya Ustadz yang paling populer siapa di sini? Itu banyak umatnya, misalnya Uas. Itu dia itu korban orang banyak sebetulnya. Bingung nih ngajinya. Untung antum nggak korban orang banyak, orang sedikit korbannya gitu. Ya. Karena mengkaji Al-Quran itu sulit, ya. Ini terkait tobat ya dari Sirul Asror. Akhirnya banyak umat nggak mau atau malas ngaji kan? Iya kan? Karena susah. Akibatnya pasrah aja sama ulama atau guru. Itu sebab guru yang berpenceramah itu korban dari orang banyak. Benar kan? Karena dia malas nyari sendiri. Quran kan ada. Iya. Jadi bisa dikatakan ulama, ustadz yang banyak pengikutnya itu sebenarnya korban dari orang banyak. Kan betul? Betul kan? Nah, kebanyakan yang ikut ngaji sama Andung di sini kan pasrah karena ngaji Quran itu sulit kan? Ini bukan artian malas ya. Bukan ya. Yang bermasalah itu kan orang yang merasa pintar tapi jahlun. Ya, betul. Ini sebenarnya yang jolim ke diri. Menjolimi diri itu. Yang pasrah sama ulama itu kan termasuk kenakalan para muhibin. Ya, dia tahu, dia malas dia belajar sendiri karena susah. Ya. Dahulu kala pada masa Nabi juga begitu. Sahabat juga begitu. Jadi Nabi itu termasuk korban dari para sahabat yang banyak kan, ratusan. Ya. Kalau sahabat ingin masuk surga, sama seperti kita. Antum kan ingin masuk surga, nggak suka ngamalin yang berat-berat kan? Normal kan? Kalau suruh ngamalin 1000 misalnya, sholat sunnah, masuk surga, oh nggak mau tuh, males tuh. Sahabat juga begitu, ya. Nggak suka ngamalin yang berat-berat kalau ingin masuk surga, minta aja langsung ke Rasulullah gitu kan? Iya, betul. Ya Rasulullah, saya minta satu hal saja. Apa itu kata Rasul? Ini sunnahnya gitu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Kata sahabat, saya minta supaya jadi teman engkau di surga. Doanya itu ya. Ya, ringan kan? Pokoknya gimana? Maaf, misalnya Andung mau di surga itu. Antum ini degil. Pokoknya jadi teman Andung jadi di surga gitu kan. Enggak perlu ngamalin berat kan? Nah, kira-kira gitulah ya. Itu sahabat loh. Ya. Tapi Rasulullah yang jelas nggak mau menjawab gratisan. Andung juga gitu, nggak mau. Ya. Nggak ada yang gratis. Ya. Karena Rasulullah bersabda begini, fa'aini ala nafsika bikatrosti sujud. Itu kata Nabi. Ini saya loh. Kamu harus membantu saya. Kalau ingin jadi teman saya, kata Nabi, yaitu harus memperbanyak sujud.
Singkat aja Nabi ngomongnya. Jadi kalau ada orang ustadz meminta ingin di surga, itu nggak boleh gratisan ya gitu ya. Amalan harus pakai. Jadi kalau misalnya tobat hanya istighfar nggak kaji. Ada aturannya. Ya. Nggak bisa gratisan. Harus juga fa'inna ala nafsika bikasrotis. Harus begitu. Tadi kan udah disebut. Kamu harus membantu saya, yaitu harus memperbanyak sujud. Ya. Jadi saya punya saran, Andung nih punya saran ya. Memang agak unik deh, tapi masuk akal nih. Ya. Ini cerita dulu deh, ini mendalami tobat ya. Beberapa sahabat saking cintanya kepada Nabi, cara berpikirnya hampir sama seperti teman Andung sendiri nih. Bukan teman yang duduk deh. Teman tuh sering menasihati begini. Kang, kalau jadi orang jangan soleh-soleh banget. Ntar di surganya nggak enak. Kalau dekat dengan Andung, segen kan? Iya kan? Iya. Segan kan? Kalau dekat dengan guru. Jadi kalau terlalu soleh surganya kan sama dengan gurunya kan gitu. Iya kan, nyaingin guru. Kan berjejer nanti di surga. Surga itu ada makomatnya, ada stratanya. Kan nggak enak ya. Ya. Kita kan kalau di surga nggak kebayang tuh mesti kelakuannya seperti apa. Umpama lama punya istri atau bini nggak cantik, di surga kan jadi cantik. Semuanya jadi cantik kan? Bener tuh. Ya. Itu kalau sejajar dengan gurunya nggak enak nggak? Segan nggak? Segan ya. Nah, jadi kata teman tadi kalau jadi orang soleh pas-pasan aja deh gitu. Tapi jangan diamalin nih. Ya, pas-pasan aja deh biar surganya nggak sama dengan guru-guru kita. Segan kan? Itu kalau saking cintanya kepada Nabi. Itu yang beradab terhadap guru. Pasti beda levelnya dengan Nabi. Ya. Nah ternyata pikiran yang seperti tadi itu ada pula pada sahabat Nabi. Ada, makanya disampaikan. Nah, ya Rasulullah, saya puas-puaskan melihat engkau sekarang. Karena di surga beda. Kenapa? Kata Nabi, saya nggak mesti masuk surga. Kalaupun di surga pasti beda kelas. Gitu ya. Ya. Jadi beda makomat lah dengan engkau wahai Rasulullah. Jadi pelajaran dari kajian ini, tobat yang bisa kita terima adalah bahwa semuanya itu harus ada amal kita, semampu kita. Ya. Karenanya Nabi bersabda, fa ini ala nafsika bikasroti sujud. Kan tadi disebut, maka tolonglah saya untuk mengabulkan permintaan kamu dengan memperbanyak sujud. Jangan jadi temen aja. Benar kan? Nah, Andung akhir-akhir ini dalam kajian beberapa hari ke belakang itu, terutama di sini ya, itu dakwahnya banyak perkara sujud kan. Karena itu mikrajul mukminin. Di situ ada tobat yang sesungguhnya. Nah, caranya gimana? Kata ulama, mentahbib. Artinya menyenangkan orang kepada Allah. Mentahbib, menyenangkan orang kepada Allah. Ya. Itu butuh bayinah. Bayinah itu artinya logika yang jelas. Butuh bayinah. Logikanya harus jelas. Namanya al-bayinah. Ya. Sehingga dengan logika seperti itu orang yang kafir akan bisa menjadi mukmin. Kalau menghadapi orang yang berpikiran asbab ateis, ya logikanya harus jelas. Ini memerlukan ilmu tafakur yang dalam. Nah ini terkait filsafat loh. Ya. Bayinah itu logika yang jelas. Ya. Jadi yang kafir akan bisa mukmin kalau dilakukan dengan logika yang jelas, bayinah. Yang fasik bisa menjadi soleh, yang soleh bil ilmin. Menjadi soleh bil ilmi, bil ilmin menjadi bil ilmi. Taubatnya berilmu. Karena bayinah tadi. Ya, ya. Yang soleh bil ilmi bisa jadi bil hujjah.
Itulah yang disebut oleh Allah, lam yakun lilladzi faru min ahlul kitabi wal musyrikin hamu yakina fata'ina amut bayina. Yamut. Artinya ahli Quran seperti berlian yang sangat jelas. Bayina. Nah, siapa tuh Rasul? Kata sahabat. Minallah yaslu yusufa mentoha. Jadi kemampuan argumentatif itu yang harus kita usahakan dalam menasihati supaya orang itu mau bertobat. Makanya perlu thalibul ilmi. Jadi kalau antum mutamin ingin mewujudkan Islam wasatiyah, Islam yang baik, Islam yang menyenangkan, insya Allah diminta atau tidak minta harus antum bantu. Nah, bayinahnya apa? Bayinahnya begini. Bayinah itu satu argumentasi yang jelas. Seumpama, perhatikan ya, ini contoh. Seorang teroris singkat cerita mau ngebom tempat-tempat maksiat karena garisnya radikal. Ini orang-orang Islam juga ya yang ada di sana kan? Tempat maksiat. Kan banyak juga orang Islam. Nah, terus ditanya sama orang Islam yang moderat. Lau annahum matwa ala etika halati. Artinya, andaikan mereka nanti mati dalam keadaan demikian, ainama mashiruhum. Lalu mereka kemana? Lagi maksiat, dia mati di bom. Lalu mereka kemana? Ya ilan nar, neraka. Karena mati dalam keadaan maksiat. Iya kan? La ilan nar. Nah, terus ditanya lagi sama orang Islam moderat tadi. Perlu diperhatiin yang moderat di sini ini. Yang menanya ini moderat Islam yang soleh ya, bukan moderat yang liberal. Karena orang menganggap moderat itu dipukul rata liberal semuanya. Ada perbedaan. Jadi salah paham nanti, ngelurusin dulu. Karena jangan disamakan liberal sama otak moderat soleh. Itu maksudnya. Ya. Terus kata si Islam moderat tadi, moderat yang soleh ya. Akana jalika muradan nabi. Apa umatnya masuk neraka itu yang diinginkan Nabi? Kaget teroris tadi kan. Kan logikanya gitu. Pasti Nabi gak ingin kan? Walaupun dia berdosa. Iya kan? Ini kebenaran aja teroris ini yang mau mikir nih. Kan banyak teroris yang gak mau mikir. Ya. Ekstrim jadinya. Jadi akhirnya jawaban sang teroris itu mau berpikir. Yang mau berpikir itu ialah bukan begitu maksudnya yang diinginkan oleh Nabi, bukan begitu. Kalau begitu ya nggak usah ngebom lah. Keterima nggak? Keterima. Itu bayina. Nah, jadi ulama itu harus sampai ke situ. Ya. Kita tunggu tobatnya dulu. Orang yang sukanya pergi ke tempat maksiat, kita tunggu tobatnya dulu. Ya. Ya kita proses bersamalah supaya mereka mau bertobat. Karena dukhulul annar. Ya. Itu tidak muradan Nabi. Paham ya? Bukan muradan Nabi. Artinya tidak yang dikehendaki Nabi. Nabi nggak ingin walaupun dia di tempat maksiat, tapi dia muslim kan? Itu maksudnya. Nabi SAW nggak ingin begitu. Nah, cerita seperti ini tentunya ada padanannya. Padanan itu artinya ada kias. Ada kias. Yang dalam hadis sahih, andung yakin nih hadis ini sahih. Kalaupun itu doif, ya ta'ayadu bi fatwa ulama. Artinya menjadi kuat kalau fatwa ulamanya banyak. Makanya harus tahu ilmu hadis. Ya. Sebab ilmu hadis terbagi dua. Kemarin udah bahas. Ada hadis riwayah, ada hadis diroyah. Lihat yang kemarin. Ya. Mana yang diriwayah, mana yang diroyah.
Di bab sebelumnya kan udah dibahas tuh. Itu makanya dong dasarkan dulu ke ilmu hadis. Menjadi kuat karena telah banyak ulama yang memfatwakannya seperti itu. Ya. Andung pastikan diriwayatkan Qodiyat dalam kitab Asyifa juga diriwayatkan, Ihya juga diriwayatkan Hayatu Syahabah. Juga di situ ada sekian sanad. Ya. Kenapa ini Andung utarakan detail ya? Perlu Andung sampaikan. Karena orang yang modern di kota ini yang banyak kebablasan asbabnya sering nyebut ini, bertanya, hadis itu sahih enggak? Betul kan? Hadis itu sahih enggak? Kan gitu. Kalau nggak sahih nggak deh, salah kamu katanya. Ilmu hadis aja nggak ngerti. Banyak di Ihya Ulumuddin hadis yang nggak sahih, tapi banyak fatwa. Itu diroya namanya. Perlu ilmu hadis, tahunan loh. Ya, tidak menyalahi aturan dari Quran. Ya. Padahal dalam ilmu hadis ada yang diriwayah dan ada yang diroya. Paham sampai sini Ikhwan ya? Ya, nah, karena banyak yang nggak paham ilmu hadis, akhirnya banyak yang nanya sah nggak, baca kitab aja nggak bisa. Nah ini repot nih. Kok nanya sahih, nggak sahih? Ini jadi lucu. Ini banyak loh di mbah YouTube tuh komen-komennya. Padahal hadis itu fatwanya banyak. Ya. Jadi susah juga nih kita harus dijelaskan detail dulu. Kadang yang ditanya juga aneh, kadang nggak bisa juga jawab. Jadi lucu tuh ulama. Khusus ya di zaman sekarang, makanya kuatkan dulu ilmu hadis. Jadi di hadis itu ada penjelasan begini. Penjelasan tolong perhatikan ya. Ada seorang Arabi. Arabi itu seorang Badwi. Artinya orang Arab yang kurang beradab. Atau nggak tahu adab, minta sesuatu kepada Nabi Rasulullah SAW. Karena Nabi itu bukan orang kaya, Nabi nggak jutawan, Nabi nggak hartawan. Arabi itu dikasih uang, mungkin kalau zaman sekarang sekitar 50 ribuan lah. Ya. Si Badwi Arabi itu manggarutu. Apa gerutunya? An-nabiyyu bakhilun. Nabi kok pelit gitu. Manggarutu. Ya. Kira-kira gitulah. Akhirnya ada sahabat yang nggak nyaman alias marah. Ingin diadili. Bahasa mengadili itu tidak ada di Arabnya loh. Ya. Karena ada riwayat. Misalnya fama ayadririruhu. Nanti jadi repot. Ayak tuluhu juga repot kita memahaminya. Itu perlunya ilmu hadis. Makanya kadang arti makna dari bahasa Arab itu sering membingungkan. Coba. Perlu guru nih. Gini. Perhatiin ya. Wabil fali syayakun hadzal amru muhayyiru zayidan. Manal afdoli antakuna fi hayiratin min anatakuna fil hayiratin. Artinya, dan memang akan menjadi baik perkara bingung itu. Nah, bingung nggak nih? Yang bingung itu akan menjadi baik. Lebih baik bingung antum dulu. Betul. Daripada nggak bingung. Itu artinya. Karena kalau antum pas berpikir nggak diawali dengan bingung. Ini antum mikir nih. Diawali nggak bingung. Itu justru nanti pola berpikir antum bisa keliru. Tapi pede. Percaya diri. Betul nggak? Kalau antum tidak bingung dalam berpikir, maka resikonya antum bisa keliru tapi percaya diri. Benar gak? Ayo, benar gak nih? Nah, bingung itu keliru tapi pede, kan aneh. Nah ini benar nih. Contoh, seumpama begini. Jika istri kamu agak rewel dan cerewet,
itu begini begitu, terus ada kalimat wadribuhum. Kita belajar dulu ya. Artinya maka pukullah. Itu perintah fikih. Ya, pukullah. Kalau orang nggak bingung langsung diterjemahkan pukul, gimana? Kalau langsung diamalkan main pukul, antum sebagai suami dilaporkan ke Komnas HAM, langsung dibawa polisi, benar nggak? Iya kan? Jadi bingung dulu. Kalau nggak bingung langsung hantam, kacau antum. Itu bahasa Arab tuh, tukuran tuh. Tapi kalau antum dibingungkan dahulu, akhirnya totalub. Totalub itu artinya mencari-cari, ikhtiar, iya kan? Cari-cari. Ternyata semua tafsir ya menyebutkan lorban gira mubarihin. Artinya ia mukul tapi tidak menyakitkan. Sama potong tangan, bukan potong langsung. Bukan begitu. Nah, disinilah perlu tafsir. Duduk nggak? Perlu tanya kepada ahlinya. Hati-hati, mulai ada orang saklek-saklek nih. Sesat, nggak bisa begitu. Iya. Nanti ini nih orang-orang win nih. Ya, harus pahami dulu nih. Jadi di tafsir itu darban gira mubarihin. Ya mukul tapi tidak menyakitkan kakinya. Kan gitu fikihnya. Nah, jadi yang namanya kekeliruan, kaleru, itu pasti dimulai dari orang, jawab, yang nggak bingung. Salah nggak tuh? Setuju? Keliru itu umumnya dimulai dengan orang yang nggak bingung. Iya kan? Nah, ini benar loh. Karena ilmunya nggak cukup. Akhirnya nggak bingung. Nah, kok ngaji bingung nih ya? Nah itu kira-kira gitu deh bahasanya memahaminya. Karenanya bingung dalam berpikir itu sangat penting. Jadi kalau antum paham, cerdas, itu kacau tuh. Itu nggak cerdas itu. Kalau bingung tuh, wah itu pinter tuh. Bingung dulu, ya. Jadi bingung dalam berpikir itu penting, benar kan? Jadi Al-Quran, ya, ajaran Islam menjelaskan begitu. Makanya Allah itu senang kepada orang yang bertafakur lebih dahulu sebelum bertindak. Betul kan? Iya kan? Nah, nggak langsung malunce. Ya, makanya jangan kepedean merasa pintar, cerdas, kalau belum bingung bisa keliru kan? Itu sebabnya orang yang merasa pintar umumnya nggak mau ngaji. Sebab takut bingung. Iya kan? Sok cerdas itu sebenarnya jahlun, iya kan? Nah, mana dia tahu mau talim? Nggak perlu lagi talim. Aku kan takut bingung. Tuhan marah. Makanya tobatlah. Dari sisi ini Nung tarik. Ini secara halus diterangkan sama Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Ini bayangin kalau nggak dijabarkan itu membaca ayat-ayat dari kitab Sirul Asrar itu bingung tuh. Ya tapi perlu. Ya. Karena orang yang bingung itu pasti nyari referensi kan. Iya kan? Itu perintah Islam begitu. Fala yujadu atqiya'u illa ulaika ladinahum fi hairatin li anal atqiya ala yumkinu an yakunu wattikina min anfusihim li anna mayushama tiqata bin nafsi laisa muhiman al muhimuhu al iman billahi. Tidak ada orang soleh kecuali nggak ada orang soleh
kecuali orang yang kebingungan. Kau terima nggak tuh? Karena orang soleh tidak bisa yakin pada dirinya sendiri. Itu orang soleh. Karena yang namanya percaya diri atau bahasa sekarang pede itu nggak penting bagi antum. Coba di psikolog harus pede. Di antum nggak penting. Yang penting beriman kepada Allah. Pedenya kepada Tuhan. Kan bisa diartikan jadi nggak ada orang alim kecuali dari bingung. Benar? Iya kan? Karena orang alim nggak bisa percaya diri. Karena yang namanya percaya diri itu nggak penting, yang penting percaya Tuhan. Setuju? Setuju nggak? Nah, ada sebuah riwayat zaman dulu ada imam yang naim. Seorang imam tuh naim tuh amudi ya. Itu juga seorang pengacara matematik. Ini nggak lazim nih, jarang. Seorang imam, seorang ahli agama juga pengacara matematika, ahli ilmu matematika. Nggak lazim ya? Ya, nggak lazim. Singkat cerita, di antara karomahnya Allah, ini bener nih, menyuruh para malaikat mengaji matematika sama dia. Itu namanya ngaji tauhid. Disebut ngaji matematika. Cara mengajarnya pun unik. Titik angka 1, 2 sampai 1 triliun. Nasabahun nasnaini illa malani hayata ta'ala atat hayi nasbat firdu asrsi. Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 miliar semuanya disbanding angka 1. Berasal dari angka 1. Setuju? Setuju. Semuanya cabang tetap yang al-aslu. Itu angka 1. Betul? Jadi otak siapapun akan akur dengan logika tadi. Setuju? Pasti akur. Bukan kita semua akan berapapun jumlah tetap asal usulnya 1. Ini perkara tauhid dari matematik. Terus dia gambar. Ya, Muadzi ini menggambar nih, orang alim ini, yang alim matematik. Menggambar. Ya gambar apa aja di masjid, gambar sapi, gambar kuda, gambar ini pokoknya. Dimulai dari 1 titik. Ya. Gambar ruwet maupun gak ruwet, kacau, amburadul, semuanya dimulai dari 1 titik. Itu yang disebut muqtarul wujud. Apa? Muqtarul wujud. Eksistensi yang terpilih. Nuktahun. Ya. Karenanya kalau orang zaman dulu ngaji, orang dulu nih ngajinya, berbeda dengan sekarang. Diterapkan semua makna Al-Quran begini, Fatihah ada di Bismillah, betul? Bismillah ada di titiknya, betul? Nah, titiknya huruf ba, betul? Nah, itu hebatnya Quran. Kenapa dimulai dari 1 titik? Untuk memaklumatkan semua alam raya ini jadi 1 titik, yaitu wujudullah. Jadi logika seperti ini kalau nggak dijelaskan, kebanyakan orang sekarang nggak menerima. Gambar seruat apapun dimulai dari mana coba? Jawab. 1 titik, betul? Logikanya harus jelas. Angka sebesar apapun dimulai dengan apa coba? 1 titik, betul kan?
Jadi yang namanya diroyah itu ilmu universal. Apapun yang belum mendapatkan hidayah itu baru nomor 2. Tapi logika yang dibangun Islam ya begitu. Tauhidun. Jadi yang diterangkan oleh Al-Quran itu Ashabul Araf. Orang yang baiknya sama, buruknya juga imbang. Itu sudah disediakan surga. Agak bingung? Mengkaji bingung kan? Bingung dulu. Nah, nanti ngerti. Karenanya di surga itu ada pembatas atau pagar. Apakah ada yang ingin dipagar? Tinggalnya nanti di surga. Pagar pembatas antara surga dan neraka. Artinya di surga enggak, di neraka juga enggak. Ada tempatnya. Dan itu diterangkan di Quran. Antum jelasin dulu ya kejadian surga dan neraka. Ya. Kira-kira begini. Fitz itu hanya rubuh nahar sekitar 2 jam. Artinya 2 jam setengah selesai jadi 1. Dunia ini dihisap Allah hanya butuh waktu 2,5 jam rubuh nahar. Aduh bingung nih. Kenapa begitu? Pak Rektor gini ya. Oh, jadi Pak Rektor. Pak Rektor aja ya. Nah, ini agak berat. Karena semua datang ini sudah terindikasi dan itu sudah soleh banget wajahnya bersinar. Pas datang nih udah bersinar banget nih. Bahkan semua tubuhnya bersinar. Yas'aluruhum bainana aidihim. Yang pas-pasan sinarnya ya pas-pasan. Kalau udah di surga. Sehingga nantinya yang punya sinar cukup di sebelah kanan tempatnya. Ya. Yang kelip-kelip agak bingung tempatnya. Iya kan? Yang gelap gulita langsung kiri. Ini yang bingung nih yang kelip-kelip. Antara tidak di kanan tidak di kiri. Soleh enggak. Murtad enggak. Gitu. Ya. Ada tempatnya. Jadi yang pas-pasan sinarnya ya pas-pasan. Sehingga nantinya yang punya sinar cukup sebelah kanan. Yang kelip-kelip bingung tempatnya. Dipagar. Yang gelap gulita langsung di kiri. Neraka. Ya itu terus. Fadro'i bainahum bisyururil. Allah langsung bikin pagar. Nah yang rawan bingung pagarnya yang kelap-kelip tadi kan rawan tuh. Di sini diuji. Yang jelas hitam udah jelas kiri, yang jelas putih di kanan, yang abu-abu sama malaikat di pagar aja gitu ya. Gitu deh bahasanya ya. Ya. Nah, terus yang di pagar ini dia punya kegiatan begini. Ini ada di hadis. Kalau wajahnya nengok ke kiri, ditengokkan ke kiri dulu. Itu melihat neraka. Dia bilang, Rabbana srib anna adabadan. Kalau melihatnya, ya, dia surga, dia bilang, kalau melihat surga dia bilang, ma kuntu asrolfa. Ini hamba engkau yang tidak paling sial dan kau maha rahman. Min fadlik la tajzi al jahil maratan ukru'a li anna mu'adzab. Tolong saya jangan hadapkan ke neraka karena itu menyiksa saya. Ini yang dipagar nih. Ya. Nah, ketika melihat neraka itu dia komentar yang dipagar. Allahumma ini zahima yudamir wajhi wal haru wahda huyusidu kula syai'in wala raihatul karihatu aidan as'aluka an taqdulanil jannat ma Allah. Ya Allah, neraka itu merusak wajah saya. Hawa panasnya saja sudah mengacaukan semua. Baunya juga nggak mengenakan. Saya minta tolonglah dihadapkan ke surga bersama Allah. Melihat surga Allah. Kata Allah, tapi kamu nggak minta lagi kan? Itu aja. Kata Allah gitu. Nah, nggak jawabnya. Saya hanya minta itu. Sama Allah diberi janji supaya jangan minta yang lain. Terus setelah itu melihat surga.
Kan udah ngeliat ke surga tuh. Tadi nengoknya ke neraka aja. Ya. Di sana orang-orang di surga itu hura-hura semuanya. Seneng aja, gembira aja. Wajahnya udah ngadep sana. Istri yang dulunya kurang cantik, yang rewel di surga itu cantik semuanya, muda semua. Pokoknya hura-hura deh. Nggak ada yang rewel, nggak minta belanja, nggak usah ke salon, pokoknya cantik. Pokoknya top dah gitu ya. Baru ngelihat aja gitu kan. Bau surga aja hebat Pak ya. Terus dia melihat tuh yang di pagar tuh. Jadi tersiksa nggak? Tersiksa kan? Ngiler. Wih, begini senangnya ya. Gitu. Lama-lama berani lagi mengajukan permohonan. Itu manusia. Dosa apa ulang? Nah, ini permohonan berulang. Akhirnya dikasih masuk surga. Tapi kan kamu janji nggak minta lagi. Karena merayu. Ya sudah hasilnya nanti kalau harap. Nasibnya juga masuk surga. Tapi tadi kan digojlok dulu. Mau seperti itu. Banyak muslim seperti itu. Itu pentingnya tobat. Dengan ilmunya. Karena tobat pun ada nanti dipager. Itu paling susah loh psikologinya. Ya. Sekali perjalanannya memang lama tuh. Nah, apabila antum berbuat buruk kepada orang lain, apapunlah berbuat kejelekan terhadap orang lain, kalau faktanya nanti tobat Allah yang bisa mengelola, maka antum bisa juga ke surga. Walaupun antum digojlok dulu. Makanya Nabi tersenyum nih. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya semua menjadi indah. Ya kayak dulu qatil fayatubu hada. Jadi ada orang membunuh, dia tobat serius, kemudian al-maktul. Yang dibunuh itu masuk surga karena majlum qatil. Karena tobatnya serius juga masuk surga. Nah begitu juga kejoliman-kejoliman yang lain. Ya jadi yang namanya tobat itu sangat penting. Insya Allah ini dasar dari penutup tobat. Kita memasuki nanti ke bab keruhanian dan terkait juga tobat di bab 10. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dasar tadi tolong diulang, yang kandung poinkan tadi jangan sampai kita nanggung. Maksudnya pas kita tobat nggak paham ilmu nanti letaknya di pagar loh. Itu menyedihkannya beda. Kalau kiri banget nyebur. Betul kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.